Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Ibu Bapak Guru rekan sejawat, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya. Kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan hari ini kita berkumpul di tempat ini. Kita akan membahas topik mengenai budaya positif. Saya Dina Mariana sebagai moderator akan membimbing jalannya diskusi hari ini. Rangkaian acara yang akan kita lewati diantaranya yang pertama itu pembukaan, kedua penyampaian materi, ketiga sesi tanya jawab, dan keempat yaitu penutup. Pada acara yang pertama adalah pembukaan. Mari kita buka acara hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua yaitu penyampaian materi oleh Ibu Dini Andriani. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memimpin kegiatan pada pagi hari ini. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Bapak Ibu peserta diseminasi budaya positif. Perkenalkan, nama saya Dini Andriani dari SD Negeri 5 Ciawi, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Tasikmalaya. Di sini saya ingin berbagi pemahaman dan juga pengalaman saya dalam penerapan budaya positif, di mana dalam kegiatan pendidikan guru penggerak ini, modul budaya positif ini adalah modul pamungkas dari paket modul 1. Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui, kita harus bisa menciptakan budaya positif kita di sekolah. Karena apa? Karena sekolah ini merupakan rumah kedua bagi murid-murid kita. Tentu mereka harus bisa merasa aman, nyaman, dan memiliki rasa diterima. Nah, adapun dalam menciptakan budaya positif, tentunya tidak bisa dilaksanakan oleh satu orang. Kita harus bisa berkolaborasi dan terus menerapkan budaya positif secara konsisten dan berkelanjutan. Nah, adapun yang akan saya paparkan pada hari ini yaitu ada 8 konsep inti modul budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, keyakinan kelas. Yang kelima, hukuman dan penghargaan. Yang keenam, kebutuhan dasar manusia. Yang ketujuh, posisi kontrol. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Nah, untuk yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru.
saya pelajari Bapak Ibu, bahwa kita harus bisa mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kita yakin bahwa murid-murid kita itu memiliki kebutuhan dan tingkat kemampuan yang berbeda-beda. Nah, di sini pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi. Mungkin Bapak atau Ibu pernah mendengar pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi ini di mana kita akan memetakan kebutuhan belajar murid. Nah, sehingga nanti setiap siswa bisa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, sebelum masuk dilanjutkan ke materi yang selanjutnya, saya ingin mengajak Bapak atau Ibu untuk melakukan kegiatan cobalah buka. Saya meminta 2 orang untuk maju ke depan untuk menjadi A dan B. Silahkan, siapa dari Bapak Ibu yang mau ke depan untuk melaksanakan kegiatan cobalah buka. Tenang Bapak Ibu, ini bukan pretest. Saya minta keikhlasannya 2 orang untuk maju ke depan. Ya, silakan. Siapa lagi? Di sebelah sini. Jadi seperti ini ya Ibu, bisa geser dulu. Nah, ada 1 orang yang akan menjadi A. Kira-kira siapa yang menjadi A? Ya, tadi Ibu menjadi B. Nah, orang yang menjadi A, dia akan mengepalkan tangan. Bayangkan di kepala tangannya itu ada sesuatu yang menurut Ibu itu sangat berharga. Nah, tugas Ibu B, Ibu boleh merayu, menghardik, membujuk, menghakimi atau apapun sampai Ibu Tika ini dia membuka kepala tangannya. Pokoknya mau merayu atau apapun itu terserah Ibu. Yang penting Ibu mencoba agar mereka membuka kepala tangannya. Mau membujuk, mau memarahi, itu terserah Ibu. Ya, mulai. Ya, silakan. Oh, silakan buka. Ada apa ini pada kepalamu? Pasti di dalamnya. Mau enggak? Kalau enggak, Ibu harus belajar apa? Ayo cepat buka ya. Kalau tidak, nanti marah. Bisa enggak buka? Ya. Bagaimana? Kalau enggak? Coba sekali lagi Bu, ada sekali lagi. Ayo buka. Saya mau tahu ada apa di kepala ini. Mau enggak? Cepat ya. Saya enggak kepada saya. Saya mau. Saya tahu. Enggak. Sekarang mau tahu. Terima kasih. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya terlebih dahulu. Kenapa Ibu Tika tidak mau membuka kepala tangannya padahal Ibu sudah memujuk supaya bisa membuka kepala tangannya? Itu sudah apa namanya, sudah menjadi prinsip saya supaya kita lebih apa ya, lebih semangat gitu ya untuk membujuk saya untuk membukakan apa yang ada dalam kepala itu. Terima kasih buat sudah bekerja keras ya. Terima kasih Ibu ya. Silakan kembali ke tempat Ibu. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Tika dan juga Ibu Ade. Nah, tadi ketika saya tanya kenapa Ibu Tika tidak mau membuka kepala tangannya, karena itu katanya sudah merupakan prinsip saya. Nah, di
sini saya ingin tanya Bapak Ibu, dalam kegiatan tadi sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Coba, siapa? Bu Tika atau Ibu ada yang memegang kontrol? Betul, Bu Tika. Jadi, kalaupun Bu Tika tadi tidak membuka, itu kan betul, karena prinsipnya, karena dia mengontrol dirinya untuk tidak membuka kepala tangannya. Beda lagi, bisa saja tadi Ibu Ade menawarkan uang. Ya, misalkan ini uang, ada uang di Ibu, ayo cepat buka. Nah, kalau Bu Tika memang sedang butuh dan mengizinkan dirinya untuk membuka kepala tangannya, maka dia akan membuka. Jadi dia yang mengontrol dirinya sendiri. Nah, jadi di sini dalam teori kontrol itu sangat bertolak belakang dengan stimulus respon. Kita selalu berpikir bahwa orang lain yang mengontrol kita, padahal sebenarnya diri sendiri yang mengontrol diri kita. Nah, di sini dijelaskan oleh Dr. William Glasser tentang miskonsepsi teori kontrol. Yang pertama ada ilusi guru mengontrol murid. Nah, kita selalu berpikir bahwa kita bisa memaksa murid ya Bapak Ibu, padahal sebenarnya ketika si anak tersebut tidak mau melakukan apa yang kita minta, itu sebenarnya dia sedang mengontrol dirinya sendiri, tidak mau melakukannya. Akan tetapi ketika dia menurut, sebenarnya itu bukan kita berhasil mengontrol dia, tapi memang dia yang mengizinkan dirinya sendiri untuk melakukan hal tersebut. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Seperti tadi yang Ibu lakukan, Ibu membujuk, nah tapi tidak berhasil. Nah memang jika dalam waktu tertentu bujukan itu bisa berhasil, tapi sebenarnya bisa saja tidak berhasil karena apa? Misalkan kita mencoba membujuk siswa, waktu ini siswa kita nurut ke kita, tapi lain kali ketika kita bujuk dia pasti akan mencoba menolak dan akan bisa tergantung terus pada bujukan kita. Yang ketiga ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat mengalahkan karakter. Memang tanpa kita sadari kita biasanya selalu mengkritik atau membuat orang menjadi merasa bersalah. Kita berpikir setelah kita mengkritik, oh karakternya itu bakal bagus. Tapi ternyata sebaliknya, dengan kita mengkritik, dengan kita membuat orang itu merasa bersalah, itu akan menuju ke konsep identitas yang gagal. Dia akan merasa kecewa, ya, dan bahkan mungkin dia merasa malu kalau apalagi kalau kita kritiknya di depan orang lain. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita orang dewasa Bapak Ibu, kita selalu berpikir kita itu mempunyai tanggung jawab untuk mengatur atau memaksa orang lain. Tapi sebenarnya kita akan sadar bahwa memaksa itu bukan hal yang tepat untuk dalam jangka waktu yang panjang. Justru itu bisa mengakibatkan adanya permusuhan. Nah, jadi sebisa mungkin kita tidak boleh memaksa, biarkan orang lain mengontrol dirinya sendiri. Lalu bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Di sini menurut Stephen R. Covey, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun bila kita ingin mengubah cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah acuan perangkat kita. Jadi Bapak Ibu, jika kita makin terpacu pada stimulus respon, di mana seolah-olah kita dapat terkontrol oleh orang lain, nah sekarang kita harus berubah ke teori kontrol, di mana kita mengontrol diri sendiri, bukan dikontrol oleh orang lain. Nah, di sini ada tabelnya berubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di stimulus respon, kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Nah, kita
lain sama dengan kita. Nah, jadi kita harus ke pendekatan dari kontrol. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi berbeda, kita harus bisa memahami orang lain. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, kalau di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Kalau di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Pemaksaan ada saat pada bujukan gagal. Ini teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, kalau di stimulus respon, model berpikir menang kalah. Kalau di teori kontrol, model berpikir menang. Kemudian konsep inti modul positif yang kedua yaitu disiplin positif. Nah, kira-kira ada dari Bapak Ibu yang ingin berpendapat apa itu disiplin? Ya, silakan. Menurut saya, disiplin itu adalah membiasakan diri kepada hal-hal yang baik. Baik, terima kasih Bu. Ada lagi yang ingin berpendapat apa itu disiplin? Atau cukup? Cukup? Kita lanjut saja. Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Kita harus bertanya, apakah penerapan disiplin di sekolah kita sudah efektif atau masih perlu ditinjau kembali? Nah, kita bisa tanyakan pada diri kita sendiri. Dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Disiplin positif ini merupakan salah satu pendekatan disiplin diri yang memampukan seseorang untuk mengontrol perilakunya dalam kesadaran dan bertanggung jawab atas tindakannya sebagai wujud menghormati diri sendiri dan orang lain. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid untuk memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, adapun tadi bahwa anak-anak itu harus disiplin sesuai dengan nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal itu adalah sifat-sifat positif. Ingat ya Bapak Ibu, nilai kebajikan universal itu adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, kalau nilai-nilai kebajikan universal ini berarti sudah disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, Bapak Ibu sudah tahu kan bahwa kita dalam kurikulum merdeka ini ada profil belajar Pancasila? Ya, ada Bapak Ibu. Nah, profil belajar Pancasila ini adalah termasuk nilai kebajikan universal, di mana yang pertama itu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, Bapak Ibu mungkin mengetahui ya, ini adalah tokoh pendidikan kita. Siapa Bapak Ibu? Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Tentu kalau misalkan anak tidak mempunyai motivasi internal, maka dia membutuhkan orang yang bisa mendisiplinkan dirinya. Nah, kalau ada orang yang bisa mendisiplinkan dirinya, itu bukan berarti motivasi internal, tapi motivasi eksternal.
Selanjutnya ada motivasi perilaku manusia. Nah, menurut Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu melakukan sesuatu, misalkan Bapak Ibu selalu rajin karena ingin mendapatkan hadiah, pernah, atau ingin mendapatkan uang, pernah tidak berpikir seperti itu Bapak Ibu? Baiklah Bapak Ibu, kita ketahui bahwa ketika kita melakukan sesuatu pasti ada motivasi. Nah, motivasi perilaku manusia itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, kita motivasi ini adalah motivasi yang sangat rendah. Kenapa? Karena ketika kita takut akan hukuman, pasti kita akan bertanya-tanya, kira-kira kalau saya tidak melakukan ini, apa yang akan terjadi? Ya, seperti itu. Pasti dihukum, kan berpikirnya seperti itu. Nah, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, orang yang mempunyai motivasi seperti ini, dia akan bertanya, kalau saya melakukan ini, saya akan mendapatkan apa ya imbalannya atau penghargaannya? Misalkan nih, anak sudah beres-beres di kelas, wah saya ingin mendapat pujian dari ibu. Nah, misalnya selalu ada ya seperti itu. Nah, untuk 2 hal ini, baik untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman atau mendapatkan imbalan, itu adalah motivasi eksternal karena ada yang diharapkan dari orang lain. Nah, kemudian untuk yang ketiga, motivasi perilaku yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, mereka melakukan semua ini karena mereka yakin bahwa nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai itu akan membuat motivasi itu semakin kuat. Dan apa yang mereka lakukan itu berasal dari dirinya sendiri, ya, motivasi internal, bukan dari karena orang lain atau misalnya karena akan mendapatkan sesuatu dari orang lain. Nah, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, termasuk mungkin kepada diri saya sendiri ya, sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Coba Bapak Ibu, kira-kira apa alasan Bapak Ibu hadir tepat waktu di dalam kelas? Motivasi apa? Silakan. Karena melaksanakan kedisiplinan. Ya, karena Ibu menghargai keyakinan Ibu, yaitu disiplin. Berarti motivasi Ibu itu berasal dari diri sendiri, bukan karena atasan, ya, bukan karena rekan sejawat, tapi memang berasal dari diri sendiri, yaitu motivasi internal. Dan memang itu yang kita harapkan ya Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya, hukuman dan penghargaan. Biasanya anak-anak kalau mendengar hukuman pasti selalu takut. Giliran mendengarkan penghargaan mereka antusias, senang ya Bapak Ibu. Nah, lalu apa kira-kiranya? Nah, di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, sekilas kalau kita lihat antara hukuman dan konsekuensi itu seperti sama ya Bapak Ibu. Padahal sebenarnya hukuman dan konsekuensi saja itu sudah berbeda. Apa perbedaannya? Nah, di sini yang pertama ada hukuman. Kalau hukuman itu bersifat satu arah, jadi guru memberikan kepada murid, misalkan memberikan peraturan, dan murid menerimanya tanpa adanya kesepakatan. Ya, jadi murid tidak tahu ya, hukuman itu bisa berupa fisik maupun psikis. Jadi murid atau anak itu dalam hukuman itu bisa disakiti oleh perbuatan ataupun kata-kata. Kalau konsekuensi, ini perbedaannya. Konsekuensi itu sudah terencana dan sudah disepakati
dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Jujur ya saya Bapak Ibu, saya sebenarnya sekarang sadar bahwa saya pernah menerapkan konsekuensi di kelas sebelumnya, di kelas 4. Jadi saya pernah seperti ini kepada anak-anak. Kalau kalian tidak mengerjakan PR, nanti kesepakatannya seperti apa? Ditambah lagi Bu tugasnya, seperti itu. Berapa soal? 5 lagi Bu. Nah itu pernah terjadi di kelas saya. Konsekuensi ini murid sudah mengetahui apa konsekuensi yang akan diterima bila dia melakukan pelanggaran. Nah selanjutnya yaitu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi pada restitusi ini kita bukan mencari kesalahan anak tersebut, tapi kita membimbing anak tersebut, mengarahkan anak tersebut untuk mencari solusi dari permasalahan yang dia lakukan. Nah, bagaimana juga cara memperbaikinya? Itu kalau untuk restitusi. Nah, baiklah di sini Bapak Ibu ada sebuah kasus kita analisis bersama ya. Di sini ada seorang siswa bernama Ipa. Dia kurang menguasai pelajaran matematika. Jadi kalau pas saat pelajaran matematika dia lebih banyak tulis, menggambar di buku pelajarannya. Guru matematikanya yang bernama Seno tiba-tiba memberi pertanyaan kepada Ipa. Otomatis dia menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya. Dia juga menjadi gagap ketika mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Pak Seno. Nah, ketika melihat Ipa yang seperti itu, ternyata seluruh teman-temannya itu tertawa menertawakan Ipa, dan Pak Seno selaku gurunya membiarkan teman-temannya itu menertawakan Ipa. Pak Seno bukan meredakan suasana kelas, tapi dia malah memanggil Ipa ke depan. Dia menyuruh Ipa berdiri di kelas, di depan kelas, kemudian menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Jadi ditunjuknya, hidungnya ditunjuk Bapak Ibu. Nah, otomatis kelas semakin gaduh dan anak-anak yang lain pun semakin menertawakan Ipa, ya, karena dia dipanggil ke depan kelas lalu memegang hidungnya yang tadi ditunjuk oleh Pak Seno. Nah, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno kepada Ipa? Alasannya kenapa Bapak Ibu tidak setuju? Karena tidak baik merendahkan si siswa di teman-temannya. Itu kan sangat malu si anak tersebut ketika hidungnya ditunjuk gitu. Jadi rendah diri dan jadi tertawaan. Terima kasih jawabannya Bapak. Nah, menurut Bapak dan Ibu, tindakan Pak Seno itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya. Betul, hukuman. Karena kan ini tidak disepakati dan kita tidak tahu bahwa dia akan maju ke depan dan ditunjuk hidungnya. Ya kan, kalau konsekuensi tadi kita sudah sepakat ya apa yang akan diterima oleh kita kalau kita melakukan hal ini. Tapi ini tidak, jadi secara spontan saja dia mendapatkan hukuman dari Pak Seno. Nah, ini ilustrasi hukuman, bukan hukuman yang beda dengan konsekuensi. Kemudian ada dihukum oleh penghargaan. Ini menurut Alvin Cohn pada tahun 1995
sebenarnya memang ada positif dan negatifnya ya Bapak Ibu. Positifnya memang si anak jadi termotivasi. Tapi kalau penghargaan ini kita lakukan secara jangka panjang dan terus menerus, nanti si anak akan seperti apa? Kebiasaan. Saat ketergantungan karena ingin mendapatkan penghargaan dari kita. Bisa saja seperti itu ya. Jadi tidak ada motivasi dari dirinya sendiri. Kemudian yang selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Nah, mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Adakah dari Bapak Ibu yang mengetahui apa perbedaan keyakinan kelas dan peraturan kelas? Ada keyakinan kelas dan peraturan kelas. Beda ya Bapak Ibu. Nah, baiklah, di sini saya akan jelaskan. Keyakinan kelas itu dibuat dan disepakati bersama murid. Kalau peraturan itu hanya berasal dari guru. Di sini saya ingin bertanya kembali, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan bermotor? Kenapa? Untuk apa? Supaya aman kepala ya Aman. Terima kasih. Ada lagi Bu? Untuk apa? disiplin dalam berkendaraan. Ya, disiplin dalam berkendaraan supaya aman. Ya, kita tidak tahu ada Bu di perjalanan seperti apa. Kalau misalkan kita jatuh, pakai helm, kepala kita masih aman dan betul. Kita juga mentaati peraturan-peraturan lalu lintas disiplin. Dan yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat pada masa COVID-19? Supaya apa? Supaya tidak tertular. Ya, supaya tidak tertular ya, supaya kita tetap sehat. Nah, Bapak Ibu, yang tadi Bapak Ibu sebutkan itu adalah nilai yang Ibu yakini ya, bahwa kita itu bisa aman, bisa sehat kalau melakukan dua hal ini. Bapak Ibu, keyakinan kelas ini tentunya untuk mendukung motivasi intrinsik. Kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Nah, lalu bagaimana membuat keyakinan kelas? Nah, keyakinan kelas ini selalu kita buat di awal tahun ajaran bersama murid-murid kita. Nah, untuk membuat keyakinan kelas ya, jadi keyakinan kelas itu lebih abstrak dari peraturan, kemudian berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk kalimat positif, sedikit saja agar mudah ingat. Jadi tidak perlu banyak sekali keyakinan kelas, sedikit tapi mudah diingat. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Jadi ketika kita membuat keyakinan kelas itu tidak hanya berasal dari diri kita sendiri, tapi kita libatkan siswa kita, libatkan seluruh warga sekolah untuk membuat keyakinan ini. Prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Dulu ya Bapak Ibu, sebelum saya mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak ini, saya sadari ternyata saya masih salah yaitu dalam pembuatan keyakinan kelas. Saya pikir membuat keyakinan kelas itu cukup mengajak siswa, dituliskan setuju anak-anak, setuju Bu. Nah, saya pikir seperti itu. Nah, prosedurnya itu lumayan sekali ya Bapak Ibu. Nah, di sini yang pertama adalah mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau kelas. Nah, kita tanyakan kepada anak-anak, kira-kira
Kalimat negatif itu menggunakan kata tidak boleh atau jangan. Misalkan saya kasih contoh, jangan datang terlambat ke sekolah, atau apa lagi Bapak Ibu? Ya, tidak boleh mengganggu teman saat belajar. Ada lagi contoh kalimat negatifnya? Jangan jajan ketika lagi belajar. Ya, jangan jajan ketika sedang pembelajaran. Nah, itu adalah peraturan kelas. Nah, jadi apa yang anak-anak inginkan ya, kita nanti tuliskan. Kalau sekarang ada post-it, nah, jadi mereka bisa tuliskan di post-it. Nah, setelah itu semua siswa mencatat di post-it itu, dan nanti kita bisa tempelkan di depan apa saja peraturan kelas ya yang sudah mereka tuliskan, tempel di depan. Nah, setelah tadi peraturan yang sudah mereka tulis dalam kalimat negatif ditempel, sekarang kita susun keyakinan kelas ya, sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Kita ganti kalimat negatif yang tadi menjadi kalimat positif. Tadi kan jangan terlambat datang ke sekolah, itu masih kalimat negatif. Kita ubah ke kalimat positif menjadi seperti apa, Bapak Ibu? Ya, datang tepat waktu. Ya, kalau tadi kata Ibu, jangan mengganggu teman saat belajar. Berarti kita ubah ke kalimat positifnya seperti apa? Ya, misalkan belajar dengan sungguh-sungguh atau dengan tekun. Nah, jadi diubah dari kalimat negatif ke kalimat positif. Setelah kita selesai semuanya diubah ke kalimat positif, kita tinjau kembali daftar curhat pendapat yang sudah dicatat. Takutnya masih ada yang berupa peraturan atau masih ada yang kalimatnya negatif. Terus kita tentukan, misalkan tadi datang tepat waktu, itu nilai kebajikannya apa? Misalkan nilai kebajikannya itu komitmen, disiplin, tanggung jawab. Kita tentukan apa nilai kebajikannya, kita yakini. Nah, prosedur selanjutnya, tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Tadi seperti yang saya bilang, tidak perlu banyak, bisa 3 sampai 7 keyakinan saja yang dibuat. Yang penting siswa bisa mengingat dan menerapkannya. Setelah keyakinan kelas selesai dibuat, nah maka di sini warga kelas bisa meninjau kembali, kemudian menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelasnya. Jadi itu menandakan bahwa semuanya telah sepakat dengan keyakinan kelas yang telah disusun ya, baik guru maupun muridnya. Nah, setelah selesai dibuat, baru kita tempel di dinding kelas supaya semua warga kelas mudah mengingat apa keyakinan kelas yang sudah kita susun bersama. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kita jangan langsung ke kalimat positif, tapi dari kalimat negatif kita ubah menjadi kalimat positif. Nah, seperti itu untuk keyakinan kelas. Nah, di sini saya kemarin melakukan pembuatan keyakinan kelas. Di sini saya mulai meminta anak-anak untuk menuliskan terkait peraturan atau keyakinan apa yang harus ada di kelas kita. Nah, di sini saya menyuruh anak-anak menuliskannya di post-it. Jadi setiap orang mendapatkan satu post-it untuk menuliskan peraturan apa yang kita butuhkan yang harus ada di kelas.
Lihat ya, Bapak Ibu, anak-anak sedang menuliskan terkait peraturan kelas yang harus ada di kelas. Nah, ini setelah anak-anak selesai semuanya menempelkan peraturan yang sudah dibuat itu di poster atau bisa dengan menggunakan kertas plano berwarna buram. Jadi tadi ada salah satu peraturan katanya tidak boleh makan saat pembelajaran. Kemudian anak-anak merubahnya menjadi kalimat positif, yaitu makan pada waktunya. Ya, seperti itu. Jadi sudah tidak pada saat pembelajaran. Di sini anak-anak sudah menempelkan kalimat positifnya di bagian kantor yang lain. Dan juga meyakini nilai-nilai kebajikan apa yang ada pada keyakinan kelas yang sudah mereka tulis. Nah, ini sedang dalam proses menandatangani keyakinan kelas yang sudah dibuat, di mana ini berarti baik saya maupun anak-anak atau murid sudah menyepakati keyakinan kelas yang sudah dibuat. Dalam keyakinan kelas yang kami buat saat itu terdapat 6 ya, terdapat 6 keyakinan kelas. Jadi seperti tadi yang sudah dijelaskan, kita hanya perlu 3-7 saja. Jadi jangan terlalu banyak terkait keyakinan kelas. Nah, ini untuk kalimat negatifnya. Kemudian ini untuk kalimat positifnya. Mungkin untuk pembuatannya nanti bisa disesuaikan ya dengan kreativitas Bapak Ibu bersama murid-muridnya. Nah, itu adalah singkat kegiatan saya bersama siswa saat membuat keyakinan kelas. Yang selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia pasti memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya itu kita sedang memenuhi kebutuhan dasar manusia. Nah, apa saja kebutuhan dasar manusia? Yang pertama ada kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini termasuk bersifat fisiologis. Contoh dari kebutuhan bertahan hidup seperti kesehatan, rumah, dan makanan. Termasuk reproduksi juga adalah bagian dari kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, untuk kebutuhan dasar sampai 3 selanjutnya itu termasuk kebutuhan psikologis, di mana kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima ini merupakan kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, memberi dan menerima kasih sayang serta menjadi bagian dari suatu kelompok. Yang kedua, kebutuhan dasar manusia itu adalah
penguasaan. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dan dihormati. Kemudian yang keempat yaitu kebutuhan dasarnya, yaitu kebebasan. Kebutuhan ini akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kemudian yang terakhir yaitu kesenangan. Kebutuhan untuk mencari kesenangan itu seperti bermain dan tertawa. Itu ada 5 kebutuhan dasar kita, Bapak Ibu ya. Ada bertahan hidup, rasa sayang dan ingin diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, kita mungkin pernah ya Bapak Ibu menemukan seorang siswa yang bikin kita geleng-geleng. Sebenarnya ini anak maunya apa? Ya, sebenarnya anak ini kenapa? Anak ini cari perhatian kita atau bukan? Nah, ternyata ketika saya mempelajari ini, sebenarnya anak itu sedang memenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi ada yang belum terpenuhi oleh dia. Nah, contohnya di sini. Ibu guru tidak menyapaku hari ini. Nah, biasanya kelas bawah yang kayak gini ya. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu, dari 5 kebutuhan dasar ini, dia sedang memenuhi kebutuhan yang mana? Jadi dia itu sedang memenuhi kebutuhan rasa sayang dan ingin diterima. Yang selanjutnya tadi ada ya, saya mengambil makanan Ica karena saya lapar. Berarti kebutuhan dasar mana yang sedang dia penuhi? Betul, bertahan hidup. Yang tadi dari kebutuhan hidup itu ada kesehatan, rumah, dan makanan ya. Jadi dia sedang memenuhi kebutuhan bertahan hidup. Yang selanjutnya, saya sebenarnya nggak paham beliau bicara apa tadi Pak Zulfikar. Makanya saya tanya-tanya saja, daripada saya kelihatan tidak paham. Masa aku yang udah guru berpangkat tinggi di sini tidak kelihatan, tapi kelihatan nggak paham? Malu dong. Kira-kira kebutuhan apa selain dipenuhi oleh guru ini? Ya, penguasaan ya. Jadi dia itu ingin dianggap ya, Bapak Ibu, dia itu ingin dihormati seperti itu ya. Nah, kemudian ini yang terakhir. Iseng aja sih, aku sebenarnya aku senang lihat Kepsek baru itu, kebingungan kalau aku tanya-tanya di rapat. Kira-kira apa kebutuhan apa? Aku senang lihat Kepsek baru itu, berarti kesenangan yang sedang dia penuhi ya. Jadi katanya dia iseng, aku senang lihat Kepsek baru itu, kebingungan. Nah, jadi dia sedang mencari kesenangan, dia sedang memenuhi kebutuhan dasarnya gitu ya. Nah, selanjutnya konsep inti pada modul 1.4 yaitu posisi kontrol. Posisi kontrol itu ada 5 ya Bapak Ibu. Yang pertama penghukum, yang kedua membuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang terakhir manajer. Nah, ini adalah kelima posisi kontrol kita. Kita bisa sadar atau kita bisa bertanya pada diri sendiri, kita sering berada di posisi yang mana ya Bapak Ibu dari 5 posisi kontrol ini. Yang pertama itu adalah penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menangkap murid-murid
lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Nah, biasanya pada posisi pembuat rasa bersalah ini ada yang diucapkan, misalkan ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, setelah kita mengucapkan itu, misalkan kepada murid ya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, murid pasti akan merasa tidak enak ya, tidak nyaman, dia akan merasa bersalah, kecewa pada dirinya sendiri. Nah, itu untuk pembuat rasa bersalah. Nah, kemudian yang ketiga, posisi teman. Jujur, saya memang lebih banyak di posisi ini ya Bapak Ibu, karena pada posisi ini guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Tapi posisi teman ini bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Nah, biasanya untuk posisi teman ini yang biasa kita ucapkan adalah ayo bantulah demi ibu ya. Pernah tidak Bapak Ibu berkata seperti itu kepada murid? Pernah? Ayo bantulah, ayo bantu ibu anak-anak. Seperti itu adalah posisi teman. Kemudian pemantau atau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita merasa bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi. Nah, jadi ketika kita di posisi pemantau, kita tidak menghukum Bapak Ibu ya, tapi tadi ada konsekuensi yang sudah disepakati bersama ya. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Nah, kalau di posisi pemantau ini, nah kita tadi kan sudah tahu kalau di posisi pemantau itu konsekuensi yang kita gunakan adalah hukuman. Jadi kita bisa bertanya, sanksi atau konsekuensinya apa ya kalau kamu melanggar ini? Nah, seperti itu kalau posisi pemantau. Nah, kemudian yang terakhir, nah ini adalah posisi yang sangat dianjurkan dalam restitusi, yaitu posisi manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Saya yakin secara tidak sadar sebenarnya kita pernah ada di posisi manajer. Hanya saja kita belum tahu bahwa kita ini sudah ada di posisi manajer. Kita kan selalu merasa mungkin kita berada di posisi penghukum atau merasa membuat salah. Seperti yang itu Bapak Ibu pernah lakukan ketika ada kasus kelas 2 biasa itu kita panggil ke kantor, kita tanya. Nah, sebenarnya kita itu sudah melakukan ada di posisi manajer. Hanya saja mungkin restitusinya yang belum lengkap ya Bapak Ibu. Nah, jadi seseorang dengan posisi manajer ini telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dan dengan demikian bisa jadi waktu-waktu tertentu kembali pada posisi tersebut bila diperlukan. Nah, di posisi manajer ini murid akan diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Dan dalam posisi manajer ini Bapak Ibu ya, kita tidak menekankan murid untuk memperbaiki kelakuannya sesuai arahan kita, tapi biarkan dia tenang dulu terlebih dahulu, kemudian kita menanyakan apa alasannya ya, lalu nanti kita arahkan apa yang seharusnya kamu lakukan. Seperti jadi dia akan menemukan solusinya sendiri ya, jadi bukan kita. Ini untuk posisi manajer. Nah, untuk di posisi manajer biasanya kita juga akan menanyakan keyakinan. Tadi kan kita sudah membuat keyakinan. Nah, ketika si anak salah, kita bisa menanyakan keyakinan. Kamu tahu kan keyakinan kelas yang sudah disepakati?
si anak pasti akan menjawab tahu Bu. Misalkan keyakinan kelas itu harus datang tepat waktu. Jadi si anak akan sadar gitu ya, posisinya dia akan memanage dirinya sendiri. Nah, contohnya di sini ada kasus kembali nama anaknya Sabrina. Sabrina ini hari itu bangunnya terlambat, lalu terburu-buru. Setelah sampai di sekolah, ternyata dia salah menggunakan sepatu. Peraturan sekolahnya itu adalah menggunakan sepatu hitam. Jadi Sabrina ini malah menggunakan sepatu berwarna coklat karena terburu-buru ya. Nah, kebetulan ada Pak Lukman. Pak Lukman ini menanyakan peraturan tentang warna sepatu. Sabrina sebenarnya sudah tahu bahwa kita itu katanya harus menggunakan sepatu hitam. Nah, tapi karena tidak mungkin pulang lagi, nah ya jadi Sabrina tidak bisa gitu kan mengambil sepatunya itu. Pak Lukman bersikeras, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu. Kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan, Pak Lukman seperti itu ya perilakunya kepada Sabrina. Di sini tentu Sabrina akan meminta maaf karena dia tidak mengenakan sepatu sesuai peraturan. Tapi ternyata Pak Lukman tetap tidak mau tahu. Jadi dia bilang kepada Sabrina, tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak sepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Nah, tentu Sabrina di sini pun dengan berat hati mencopot sepatunya, dan di sana seharian dia tidak berani berkeliling ke sekolah karena malu, ya, dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Nah, ini ya kasusnya Sabrina dengan Pak Lukman. Nah, menurut Bapak Ibu, dalam kasus di atas tadi terkait Sabrina dan Pak Lukman, sikap atau posisi apa yang diambil oleh Bapak Lukman? Penghukum, pemantau, pembuat rasa bersalah, teman, atau manajer menyuruh tadi membuka sepatu? Hukum ya. Memang bagus sekali, memang Pak Lukman ingin dia itu disiplin. Benar kata ibu, dia menegakkan disiplin. Si Sabrina ini malu karena dia tidak mau berkeliling ke sekolah karena dia merasa malu tidak memakai alas sepatu seharian karena tadi oleh Pak Lukman disuruh untuk membuka sepatunya. Nah, betul. Jadi posisi Pak Lukman di sini adalah sebagai penghukum, dan hal ini memang tidak dianjurkan dan tidak boleh bagi kita untuk berada di posisi penghukum. Walaupun memang saya sendiri menyadari kita itu memang tidak bisa tiba-tiba langsung di posisi manajer karena sesuai situasi dan kondisi ya Bapak Ibu. Apalagi kalau permasalahannya memang fatal, karena kita memang emosi ya Bapak Ibu. Kadang kita memang bisa langsung pada posisi penghukum. Tapi saya yakin Bapak Ibu dengan pemahaman seperti ini, Bapak Ibu bisa memposisikan diri kita mau di penghukum, mau di pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, ataupun manajer. Yang terakhir ya, dari konsep inti modul budaya positif, yaitu segitiga restitusi. Dalam pelaksanaan segitiga restitusi itu ada 3 tahap. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, lalu seperti apa kira-kira skemanya? Nanti saya akan tampilkan video ketika saya melakukan segitiga restitusi. Namun sebelum itu saya akan bahas terlebih dahulu tentang menstabilkan identitas. Dalam menstabilkan identitas ada yang bisa kita ucapkan. Buat salah itu apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, ini dalam tahap
dalam menstabilkan identitas ini, ketika seorang anak sedang sedih atau merasa emosional, dia sedang marah, pasti dia tidak akan bisa berpikir secara rasional. Inilah kita bisa mencoba untuk menstabilkan identitas dia sehingga dia bisa kembali ke suasana yang baik. Ya, jadi jangan sudah panas, kita panas-panasin lagi ya ibu, tapi kita harus stabilkan identitasnya terlebih dahulu. Kemudian yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Nah, setiap apapun yang kita lakukan pasti memiliki tujuan, dan tujuan itu untuk memenuhi kebutuhan dasar. Nah, kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan menemukan cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Tadi kita sudah menstabilkan buat si anak kembali ke suasananya yang baik. Nah, kalau sudah baik, sudah tenang si anak itu, kita bertanya pada anak tersebut, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ya, nanti si anak akan dijawab apa alasannya, atau kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Biasanya kita guru selalu menganjurkan supaya siswa tidak bersikap itu lagi. Ya, ingat, kamu jangan seperti itu lagi ya. Jadi seharusnya kita memvalidasi dulu. Ya, dalam memvalidasi ini bukan berarti kita membenarkan perilaku anak, ya, tapi kita harus bisa memahami alasan kenapa si anak tersebut melakukan tindakan tersebut. Ya, jadi bukan membenarkan ya Bapak Ibu, karena di sini ada apa? Kamu boleh mempertahankan sikap itu. Nah, kita bukan membenarkan sikapnya, tapi kita ingin lebih memahami alasan mengapa si anak tersebut melakukan tindakan itu. Ya, itu dalam validasi tindakan yang salah. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Tadi kan kita sudah membuat keyakinan kelas dengan anak. Nah, nanti si anak misalkan melanggar salah satu keyakinan tersebut, boleh kita tanyakan, misalnya, kamu tahu nggak keyakinan kelas yang ada yang sudah kita sepakati? Nah, bisa seperti itu. Atau apa nilai-nilai umum yang telah disepakati? Ya, misalkan saya tahu tuh kita harus datang tepat waktu. Nah, seperti itu. Jadi tanyakan keyakinannya, lalu nanti di akhir kita tanyakan, kamu sudah tahu, lalu maukah kamu memperbaiki kesalahan kamu? Nah, mahasiswa pasti menjawab, ya Bu. Nah, coba bagaimana cara kamu memperbaikinya? Jadi bukan kita yang menawarkan solusi, bukan, tapi anak yang mengungkapkan solusinya. Coba bagaimana cara kamu memperbaikinya? Seperti kemarin ketika saya melakukan segitiga restitusi, ya, kebetulan siswanya terlambat. Dia bilang cara memperbaikinya itu tidak akan tidur lalu malam, tidak akan bermain game, dan akan bangun lebih pagi. Jadi anak yang mengungkapkan cara memperbaikinya, bukan kita ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah tahapan segitiga restitusi. Nah, ini adalah ilustrasi kemarin pada saat saya melaksanakan segitiga restitusi. Ini ceritanya sedang memulai pembelajaran. Kemudian salah satu anak berusaha terlambat datang ke sekolah. Saya tidak memarahinya ya Bapak Ibu, tapi saya mempersilahkan dia masuk terlebih dahulu. Kemudian memanggilnya ke depan. Di sini saya sedang menstabilkan identitas dari anak tersebut.
Nah, di sini saya sedang melakukan validasi tindakan yang salah dengan menanyakan kepada Husa apa alasannya dia datang terlambat ke sekolah. Kemudian dia menjawab katanya dia bermain game sampai malam seperti itu. Di sini dia juga menyadari bahwa dia telah melanggar keyakinan kelas dan dia tahu bagaimana cara memperbaikinya, yaitu katanya tidak akan bermain game sampai larut malam dan akan tidur lebih awal. Ya, jadi bukan saya yang memberikan solusinya, tapi dia sendiri yang menyampaikan solusinya kepada saya. Baiklah Bapak Ibu, sekian pemaparan dari konsep PT pada 1.4 yaitu budaya positif. Selanjutnya saya akan kembalikan kembali kepada moderator. Alhamdulillah materi telah tersampaikan. Selanjutnya kita akan masuk pada sesi yang berapa? Ketiga, yaitu sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab dibuka, silakan bagi bapak dan ibu guru yang ingin menanyakan mengenai materi yang telah disampaikan. Yang silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bagaimana penerapan restitusi jika diri kita sendiri atau murid sedang dalam kondisi emosional atau marah yang tinggi. Baik, terima kasih kepada Ibu Tika atas pertanyaannya. Jadi Ibu bertanya bagaimana penerapan restitusi jadi ketika posisi kita sedang dalam kondisi emosional ya, untuk guru yang pertama menurut saya kita bisa menenangkan diri kita sendiri, karena seperti yang tadi saya bilang yang dapat mengontrol itu adalah diri kita sendiri sebenarnya ya. Coba kita tenangkan diri kita, lakukan apa yang menurut kita itu dapat membuat kita pikiran kita tenang. Jadi jangan dulu menemui permasalahan itu tapi kita tenangkan diri kita terlebih dahulu. Lalu bagaimana jika muridnya sedang emosional ya? Kebetulan kemarin baru saja saya menemukan hal itu ya Ibu. Jadi ada siswa saya 2 orang laporan buat kelas itu. Bu, ini sama ini belum, namanya kayak gitu. Kemudian saya masuk ke kelas, ternyata yang 1 orang sudah tenang, yang 1 orang masih marah, masih emosi, kelihatan emosinya, bahkan sampai menangis. Saya biarkan aja, karena tidak mungkin anak itu bisa campur dalam emosi seperti itu. Saya biarkan dia mau meluapkan emosi, mau nangis, saya biarkan dulu. Kalau yang 1 orang ini sudah saya ajak ke bangku saya biarkan dulu. Kemudian setelah dia gerak, saya tanya, udah nangisnya udah sambil senyum. Ini karena hal itu, saya ajak anak tersebut ke depan. Kemudian saya biarkan yang lain, maksud yang lain keluar dulu. Ya jangan sampai ada orang lain, karena kalau ada orang lain nanti malah cekcok gitu ya, malah nggak jelas ya. Nah ketika sudah terlihat tenang, ya, baru kita lakukan restitusi itu. Jadi biarkan dulu. Kalau misalkan masih ada marah, stabilkan. Tadi ya, stabilkan dulu. Tinggi, jadi biarkan aja turun. Kalau sudah kelihatan agak turun, baru kita aja. Kita terapkan restitusi itu dan kita stabilkan melalui langkah yang pertama. Dan alhamdulillah ya Bapak Ibu, setelah saya menerapkan itu sampai akhirnya mereka tahu bahwa mereka itu bersama teman itu harus rukun. Nah setelah perbaikan, ternyata alhamdulillah yang tidak terjadi pertengkaran lagi gitu di belakang. Mereka benar
Oh, ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada efek samping bagi murid jika kita menghukum mereka? Terima kasih Ibu. Jika mendengar kata efek samping rasanya ada kaitannya dengan obat ya Ibu. Efek sampingnya kalau kita menghukum, menurut saya mungkin Bapak Ibu bisa berpendapat juga. Efek sampingnya itu ada dua. Ada efek yang positif, ada efek yang negatif. Efek positifnya dulu ya. Efek positifnya dengan hukuman ini tentu kita bisa mengendalikan murid tersebut untuk berperilaku baik ya. Jadi dia tidak akan melakukan hal tersebut, dia melakukan hal yang salah lagi. Tapi efek negatifnya juga ada. Seperti tadi Sabrina, dia merasa malu, dia merasa kecewa, masih jadi apa namanya, dia itu akan down, mentalnya itu akan turun. Jadi dia akan merasa kecewa pada dirinya sendiri. Nah, takut-takutnya juga punya dendam sama kita. Nah, seperti itu Bu, efek negatifnya ya. Memang bagus gitu ya Bu. Jadi anak itu tidak akan melakukan kesalahan lagi. Tapi takutnya ini efek negatifnya yang ditakutkan ketika kita menghukum anak, efek sampingnya. Bagaimana Bu? Ada lagi Bapak Ibu? Ya, baik. Kalau begitu kita masuk pada kesimpulan. Jadi menciptakan budaya positif itu memang tidak semudah membalurkan telapak tangan, Bapak Ibu. Namun dengan adanya kolaborasi itu kerjasama dan saling mendukung antar warga sekolah, budaya positif akan terwujud di sekolah kita sehingga terciptalah karakter profil pelajar Pancasila gitu ya. Jadi mau sebagus apapun budaya positif yang kita susun, yang kita terapkan, tapi kalau tidak ada kolaborasi yang baik dan saling mendukung antar warga sekolah, tentu tidak akan berjalan dengan baik. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, itulah penyampaian tentang diseminasi budaya positif. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan mohon maaf bila ada kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kembali ke moderator. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara telah selesai diskusi kita hari ini tentang diseminasi budaya positif telah selesai. Mari kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya ini